pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Kepada yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Cimindi, sadarilah masa berganti, kepada yang terhormat seluruh tantangan kan kita hadapi. Assalamualaikum Gandeng warahmatullahi tangan wabarakatuh. untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Yaitu bagaimana kita Dalam perbedaan, oleh saudara kita berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Aas Hudaya yang mewakili Bapak Adi Sumiarto MPD. Kepada Bapak Aas Hudaya kami persilakan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Irma Susanti SPD dalam kegiatan guru penggerak angkatan ke-8. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini khususnya bagi Neng Irma, umumnya bagi kita semua, bisa diambil hal yang positif kaitan dengan budaya positif yang nanti kita bisa aplikasikan bersama-sama di sekolah kita, sehingga sekolah kita bisa lebih baik dalam hal apapun, ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat untuk semuanya, termasuk khususnya bagi Neng Irma, sukses dalam melaksanakan kegiatan guru penggerak angkatan 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aas Hudaya yang telah mewakili dalam sambutannya dalam acara kegiatan pengimbasan program budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh saudara kita Ibu Neng Irma Susanti. Kebetulan Bapak Adi, kepala sekolah kita, sedang dalam keadaan sakit. Mari kita doakan Bapak Adi untuk segera sehat, lekas sembuh, dan segera berkumpul dengan kita semuanya. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu, langsung saja kita akan mendengarkan bersama-sama rekan kita, Ibu Neng Irma Susanti. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu, Bapak Ibu, yang akan menyampaikan tema budaya positif, ya. Dan di sini pastinya kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu, Bapak Ibu, khususnya dalam peran kita sebagai guru, ya. Dan mudah-mudahan setelah ini kita akan menjadi guru yang lebih profesional. Dan nanti setelah Ibu Neng Irma menyampaikan beberapa paparannya, akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu yang penasaran sekali tentang budaya positif, seperti apa implementasinya di sekolah, untuk mengajukan pertanyaan, ya, kepada rekan kita. Dan di sini mungkin program kita lebih ke berdiskusi, ya, gitu, sharing sama-sama tentang apa yang kita biasa dapatkan, yang kita hadapi sehari-hari. Oke, kalau begitu langsung saja kita akan sambut rekan kita Ibu Neng Irma Susanti SPD. Kepada Bu Neng Irma kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan waktunya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak Guru, yang paling utama itu ke Bapak Kepala Sekolah, Ibu
Kaseks beserta jajarannya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya akan mulai saja dalam kegiatan hari ini. Kita jangan terlalu tegang ya, santai saja. Dimana dalam hal ini saya di sini berdirinya di depan Bapak Ibu guru tidak hal lebih dari sharing dan berbagi. Kurang lebih saya sekarang di CGP itu sudah mau mendekati 3 bulan dan alhamdulillah sudah membereskan materi modul 1 sampai pada akhirnya modul 1.4 ini di mana ada pengimbasan mengenai tentang budaya positif. Di balik ini semua sangat berarti menurut saya sendiri, di mana selama saya mengajar, mulai dari lulus kuliah sampai saat ini, setelah mengikuti kegiatan CGP ini, ternyata masih banyak lagi ilmu yang sebenarnya belum saya gali. Dan pada kesempatan hari ini, semoga ilmu yang saya bagikan, ilmu yang saya sampaikan, semoga menjadi inspirasi untuk menjadi Bapak Ibu guru hebat selanjutnya. Next. Dalam hal budaya positif, kita akan membahas 6 poin, yang dimana pertama itu perubahan paradigma stimulus, kedua keyakinan kelas, selanjutnya 5 posisi kontrol, konsep disiplin, 5 kebutuhan dasar, dan yang terakhir segitiga restitusi. Next. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita, khususnya di SMA Negeri 1 Ciwidey. Next. Yang kedua, konsep disiplin positif. Unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita, khususnya mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian dari paling menantang dari pekerjaan mereka. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam kesempatan hari ini, kita mulai diskusinya, sharingnya, dimulai dari yang kedua tadi, 3 macam motivasi perilaku manusia. Saya akan langsung bertanya kepada Ibu Bapak Guru yang hadir dalam kesempatan hari ini. Dari ketiga yang ada di dalam slide ini, menurut Bapak Ibu, yang sekiranya menurut hati Ibu yang sesuai dengan untuk anak-anak kita yang mana? Boleh ya berbicara di ini. Santai saja. Saya tidak akan menyalahkan atau membenarkan di sini, kita sharing ya. Kalau menurut saya, Bu Irma ya, Ibu mohon maaf namanya ya. oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya, nama saya Linda Wayuni.
Menurut saya itu nomor 3 Bu, yang pas untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Adakah yang lainnya berbeda dengan Ibu barusan? Siapa namanya? Ibu Linda. Apakah ada yang berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Liani. Saya ingin berpendapat Bu Ir. Menurut saya itu yang nomor 1. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kenapa? Karena ya di sekolah kita biasanya kan ada kalau kesiangan itu ada hukumannya nih. Maksudnya hukuman di situ anak-anak diminta untuk bersalat duha dulu dan menunggu jam pelajaran pertama biasanya seperti itu. Di luar sekolah, maksudnya di luar gerbang gitu. Jadi untuk menghindari itu makanya anak-anak berupaya agar tidak telat, agar tidak menerima hukuman dan tidak menerima ketidaknyamanan menunggu berjemur di depan seperti itu. Menurut saya. Mungkin ada yang lain. Terima kasih dari saya. Mangga yang lainnya barangkali ada yang berbeda juga. Cukup saja ya. Oke, menurut kurikulum Merdeka kita lebih ke bercerminnya itu ke Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana mengenai tentang 3 macam motivasi perilaku manusia di sini, memang pada umumnya mereka menggunakan nomor 1. Tapi dengan adanya budaya positif di sini, mari kita luruskan, kita sesuaikan dengan kondisi di mana motivasi yang sesuai itu yang mana sih? Yang saya sudah pelajari, posisi yang untuk anak itu sesuai dengan keinginannya sampai dia mencapai tujuan yang diinginkan, di mana tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu anak-anak itu harus selamat dan mencapai tujuannya itu sampai cita-cita mereka itu tercapai di kemudian hari. Yang dimana menurut Bapak Ki Hajar Dewantara dan beserta jajaran yang lainnya mengenai tentang budaya positif, kita mengambil nomor 3 ya. Dimana nomor 3 itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin untuk saat ini khususnya kita yang masih menerapkan, menggunakan motivasi yang untuk menghindari nomor 1 ya, ketidaknyamanan atau hukuman, perlahan kita mulai menerapkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan lah yang nomor 3 mengenai tentang motivasi perilaku manusia. Mungkin pada kesempatan hari ini juga ibu bapak bisa melihat yang paling enak ke hati itu sekiranya yang mana. Karena sebelum kita menyampaikan ke anak-anak, mungkin kita juga punya hati bagaimana kenyamanan ketika ada peraturan yang anak atau peserta didik langgar, sebaiknya enaknya yang mana. Kalau ditanya keseluruhan, setelah ada pemaparan bahwa yang ideal, yang cocok itu adalah nomor 3. Apakah sepakat semuanya? Sepakat. Apabila sepakat, yuk kita mulai terapkan di lingkungan sekolah kita. Next. Yang nomor selanjutnya itu mengenai tentang keyakinan kelas. Apakah sudah mendengar kata keyakinan kelas? Belum? Belum. Oke. Kita baca dulu ya penjelasannya. Keyakinan kelas dibentuk berisi peraturan-peraturan yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan pada umumnya. Yang lebih rinci dan konkret, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan difahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dengan berpendapat. Oke, sekarang kita simulasi ya. Ini contohnya, misalkan saya sebagai ibu guru dulu ya, sebentar aja. Untuk keyakinan kelas saja. Di mana keyakinan kelas ini
berawal mula adanya peraturan kelas yang biasanya kita gunakan. Selanjutnya, Ibu Bapak, mohon maaf sebelumnya, saya ibaratkan dulu sebagai murid dulu ya. Biasanya ketika kita ada di dalam kelas, awal mula masuk ke dalam kelas, apalagi tahun pelajaran baru, Ibu Bapak yang khususnya jadi wali kelas otomatis akan membuat peraturan kelas. Nah, ketika kita membuat peraturan kelas di sini, mari selanjutnya kita akan masukkan ke dalam keyakinan kelas. Kita mulai simulasinya ya. Yang pertama, seandainya Ibu Bapak sebagai murid, peraturan kelas yang pertama, apa yang mau disepakati? Tepat waktu ya. Ada lagi? Menjaga kebersihan. Silahkan Bapak Ibu, apalagi? Disiplin. Ada lagi? Tidak boleh mencontek ya. Bapak operator boleh dibuatkan slide baru. Keyakinan kelas yang sudah kita peraturannya. Pertama tepat waktu Ibu ya. Kita sepakati yang pertama. Yang kedua menjaga kebersihan kelas. Ketiga disiplin. Keempat menggunakan seragam sesuai dengan peraturan. Selanjutnya tidak mencontek. Bapak Bu, silahkan mau apa lagi? Sopan santun mungkin. Bahasa atau kayak gimana? Sopan aja. Penggunaan handphone. Singkat aja ya. Ada lagi? Sudah dicukupkan saja segitu. Selanjutnya, semoga simulasi ini bisa Ibu Bapak terapkan di kelasnya masing-masing. Setelah kita membuat peraturan kelas sesuai dengan kesepakatan para peserta didik di dalam kelas, selanjutnya kita mengubah kalimat yang sekiranya kalimatnya itu masih belum positif. Kalau dilihat dari tepat waktu, apakah perlu dirubah? Di slide baru aja. Tepat waktu, apakah perlu diganti kata-katanya menjadi kalimat positif? Atau sudah sesuai? Siswa datang tepat waktu. Kalimat positif di sini lebih tertata dengan rapi gitu. Selanjutnya menjaga kebersihan kelas, masih tetap seperti itu atau mau diganti dengan kalimat yang lain? Siswa menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya disiplin. Disiplin mau tetap disiplin atau ada kata yang lain?
Disiplin aja. Menggunakan seragam sesuai dengan peraturan, mau diganti tetap saja, tetap. Selanjutnya tidak mencontek. Kita selanjutnya bakalan memasukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan ya. Sekarang kita mengubah dulu ke kalimat positif dulu. Badai tanya. Semuanya kita ubah atau ada yang sebagian diubah ya. Sopan santun saling menghargai itu mungkin di copy saja ya, di copy saja, tinggal dipindahkan ke kalimat positif. Itu mungkin sisanya sudah masuk ke dalam kategori kalimat positif ya. Berperilaku. Sama. Diborong ya. Sudah? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini boleh di slide yang ini aja. Nilai-nilai kebajikan di sini, yuk kita kategorikan peraturan yang sudah kita buat ini mana saja yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Ada yang sudah tahu nilai kebajikan itu seperti apa contohnya? Jujur, betul. Pak Haji, ada lagi? Sopan santun, betul. Sebagian mungkin sudah tahu ya, ya Bu Gita. Saling menghargai. Selanjutnya kita akan masuk atau pengelompokan ke dalam nilai-nilai kebajikan. Mulai dari yang pertama ya, siswa datang tepat waktu. Nilai kebajikannya sekiranya apa ya kata yang cocok untuk siswa datang tepat waktu? Disiplin. Boleh Pak Yudi? Kita lihat lagi slide sebelumnya. Siswa dapat menjaga kebersihan dan ketertiban. Sekiranya nilai kebajikannya bertanggung jawab, betul. Selanjutnya disiplin. Apakah disiplin lagi? Disiplin lagi. Selanjutnya menggunakan seragam sesuai dengan peraturan, masih disiplin ya, disiplin. Kita lihat lagi, siswa melaksanakan penilaian secara jujur. Selanjutnya siswa berperilaku sopan santun di lingkungan sekolah. Sopan santun ya kita ambilnya.
Selanjutnya saling menghargai sesama teman. Saling menghargai. Sudah pada pintar-pintar ya. Jangan-jangan sudah melebihi. Yang terakhir itu dilarang menggunakan HP. Disiplin. Setelah kita kelompokkan ke dalam nilai kebajikan, ternyata kebanyakan yang kita buat itu adalah disiplin ya. Maka dalam hal ini, ketika anak-anak di dalam kelas, setelah kita membuat peraturan kelas, terus kita berdiskusi, berkolaborasi yang mana yang cocok, yang sekiranya peraturan tersebut diterapkan ke dalam kelas kita, sehingga akan mudah diingat oleh peserta didik. Dengan adanya nilai kebajikan di sini, ketika mereka mendengar kata disiplin, berarti mereka akan ingat datang tepat waktu, menggunakan seragam sesuai dengan peraturan sekolah, dan yang lainnya. Jadi, pada akhirnya, nilai kebajikan di sini, kita akan lebih mengerucut lagi. Yang kita ambil di sini, disiplinnya itu ada berapa Bapak Ibu? 4. Kita hapus aja, sisanya kita ambil salah satu aja. Ya. Disiplin aja, sisain 1 disiplinnya. Sampai pada akhirnya nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang kita sepakati sebagai wali kelas untuk peserta didik di dalam kelas, dari sekian yang peraturan kelas kita sudah buat, sampai pada akhirnya nilai kebajikan atau keyakinan kelas ya namanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 keyakinan kelas yang kita yakini bahwa kelas tersebut ketika kita meyakini apa yang kita sudah susun, insya Allah anak-anak akan mentaati. Dalam hal ini, pesan yang ada di dalam keyakinan kelas, sehingga peserta didik itu tidak merasa ketika melakukan pelanggaran peraturan kelas, mereka itu tidak menggerutu. Saya melanggar nih, pasti saya dihukum sama ibu wali kelas. Dengan adanya keyakinan kelas di sini, mereka akan sadar diri yang mana yang terbaik buat mereka. Kenapa hal tersebut kita susun, kita buat keyakinan kelas. Mungkin dalam hal ini Bapak Ibu guru bisa mulai menerapkan peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Next. Setelah kita bersimulasi membuat peraturan kelas, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Bisa di next. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Kebutuhan dasar manusia, yang dimana yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dari kelima di sini, cinta, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Sebelumnya Bapak Ibu sudah mengetahuinya belum? Pernah? Bagaimana Bu Risna pengalamannya? Boleh? Iya. Ada mic-nya? Gak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan ya. Kan kita di sini berbagi, sharing. Silahkan bagaimana pengalaman mengenai tentang 5 kebutuhan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf ya Bu. Ya tadi kirain pernah ini kan tentang materi ini, tentang 5 kebutuhan dasar. Ya saya dapatkan dari guru penggerak sebelumnya. Oh iya. Dari Bu Cahaya dan Kak Rijal dan kawan-kawan. Ya. Jadi untuk
dari sini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan, jadi kita bisa lihat dulu nih, apakah kebutuhan dari murid tersebut apakah terpenuhi, apakah 5 kebutuhan ini tersebut terpenuhi, ataukah gitu ya, memang ada di antara 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi dari murid tersebut teh. Jadi kita harus cari dulu, ketika ada masalah kita cari dulu nih latar belakangnya apa. Apakah memang dia teh cinta dan kasih sayangnya teh tidak terpenuhi, tidak dia dapatkan, atau kebutuhan yang lainnya. Terima kasih Bu Lisna. Betul, idealnya kita mempunyai 5 kebutuhan dasar di sini ya. Sampai pada akhirnya ketika kita mengajar di lingkungan sekolah, apakah 5 kebutuhan dasar di sini sudah kita berikan kepada peserta didik? Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kedua cinta dan kasih sayang. Kalau cinta dan kasih sayang dalam hal ini mungkin apakah kita sudah merangkul terutama ke peserta didik yang membutuhkan perhatian? Apakah kita masih banyak tugas yang lainnya sampai-sampai kita menghiraukan anak yang butuh perhatian dan kasih sayang kita? Selanjutnya kebebasan. Mungkin kebebasan di sini ketika di dalam kelas peserta didik bebas berekspresi dalam hal ketika mengutarakan pendapat ya, kita batasi dalam hal itu. Selanjutnya kesenangan, kekuasaan, sehingga 5 kebutuhan dasar di sini kita sebagai guru dengan sempurna apabila 5 kebutuhan dasar di sini bisa diberikan, bisa melayani, bisa menuntun ketika kita ada di lingkungan sekolah. Next. Selanjutnya 5 posisi kontrol, khususnya kita sebagai guru, di mana menurut William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah menghukum, pembuat orang bersalah, teman, monitor, dan yang terakhir manajer. Bisa diklik videonya. Selanjutnya kita akan menonton video 5 kontrol guru ketika ada di lingkungan sekolah ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, Kita nonton dulu ya Bu ya. posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama itu posisi penghukum ya. Mari kita resapi ya. Apakah kita menerapkan masih seperti ini? Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling? Oke, apakah ibu bapak guru masih seperti ini di lingkungan sekolah kita? Di mana ketika posisi penghukum di sini mungkin pada awalnya kita terasa biasa aja gitu ya. Di mana posisi anak pada saat ini ketika ibu sebagai posisi peserta didik aja, ketika menemukan guru seperti ini, apa yang ibu bapak rasakan? Kesal. Terus apa lagi? Apakah mau mendengarkan perkataan ibu guru yang sudah memarahi kita ketika kita terlambat? Gimana ibu ajalah, gimana saya nanti mah gitu ya. Seperti itulah ketika kita memposisikan sebagai guru, yaitu penghukum ketika ada anak yang telat atau tidak mengerjakan tugas atau melanggar peraturan yang lain di sekolah kita. Boleh lanjut? Ibu, Kenapa? Lihat muka Narennya sangat begitu kesal. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kita akan lihat selanjutnya ya. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, Menghardik, menunjuk, berkacak, pinggang, membentak. bisa berupa Itu tidak secara sadar hukuman verbal sama fisik ya. Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada Dampaknya murid menjadi pendendam, murid cenderung akan tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Posisi pembuat merasa bersalah. Naren! selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Yang seperti ini masihkah ada ibu bapak terapkan di lingkungan sekolah? Di mana lembut sekali berbicaranya, tapi seakan-akan menyindir. Boleh dilanjut Bu Lisna? Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak Jantungan kepala ibu-ibu sekolah. demi Naren. Kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat Lembut guru merasa tapi menyalahkan murid. memandang Ini juga dirinya sendiri, merasa mungkin tidak ada beberapa yang masih dan kita tidak lakukan sanggup ya. membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap Murid dirinya merasa yang bersalah, salah, identitasnya dan ia menjadi akan gagal, menyimpan Ibu. emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ketika gagal ya mungkin dia kurang motivasi lagi untuk belajar. Sekarang kita akan melihat posisi Naren dengan terlambat dan posisi ibunya sebagai teman ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ini friendly ya. Ini anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Dikencang lagi ya, Naren ya. Lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Demi Bisa, ibu. Bu. Apakah ada demi Sudah ibu? sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara Suara akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk cenderung membuat bersenda suasana gurau. santai. Murid akan merasa senang, aman, dan Ada yang dapat seperti ini, Ibu. identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, Boleh pause namun dulu. hanya kepada orang-orang. Oh, ada penguatan dari saya sedikit. Ketika kita sebagai teman terhadap murid, ada kalanya murid tersebut nyaman sama kita, tapi positifnya nyaman, negatifnya ketika kita nggak ada, mereka akan berperilaku yang negatif kepada guru yang lainnya. Jadi ketika posisi teman di sini ada negatif, ada positif. Positifnya ketika gurunya selalu ada, dia akan bahagia. Ketika posisinya gurunya tidak ada, mereka akan berperilaku negatif dengan alasan ibu yang mengerti saya itu tidak ada. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat kelima kontrol guru di sini yang mana yang nyaman, yang ideal, yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Boleh dilanjut? Itu saja. Posisi pemantau atau monitor ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir kita posisi manajer ya, guru. Guru sebagai posisi manajer.
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tontonan mengenai tentang 5 kontrol guru ya. Menurut ibu bapak guru yang ada di sini, ibu bapak guru mau yang mana ya? Penghukum, pembuat salah, teman, monitor, atau manajer? Boleh Pak Haji? Pendapatnya kenapa memilih nomor 5? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5 ini yang cenderung positif itu mulai dari nomor 3, yaitu teman, monitor, manajer. Teman itu dalam artian ya seperti tadi ada posisi untuk sharing atau diskusi, sehingga nanti siswa akan menyadari tentang kekeliruannya. Kemudian monitor berkaitan dengan peraturan sekolah, tidak masalahnya kaitan dengan ada kesadaran dalam mengikuti aturan sekolah. Kemudian untuk manajer ini sekaligus untuk memberikan alternatif kaitan dengan aturan yang dikerjakan, dan siswa itu akan bisa menghakimi dirinya sendiri sehingga bisa mengikuti peraturan. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Ada lagi pendapatnya menurut Ibu Bapak Guru dari 5 kontrol guru di sini yang paling ideal, yang sesuai, yang mau kita terapkan kepada peserta didik? Apakah kelima-limanya mau kita terapkan atau salah satunya? Bu Hani mau berpendapat, boleh? Kalau menurut saya yang paling ideal pasti yang manajer ya Bu. Tapi dalam prakteknya ya minimal pasti setiap guru memiliki kepribadian yang berbeda-beda, yang minimal bisa dari poin atau bagian yang teman gitu yang paling minimal. Syukur-syukur atau lebih bagus lagi bisa menambah ke yang manajer, seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hani dan Pak Haji. Menurut kurikulum Merdeka yang dimana pemikiran sesuai dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, dari 5 posisi kontrol di sini kita mengambil guru sebagai manajer ya, dimana
guru sebagai manajer di sini, kita harus menyediakan waktu menanyakan kepada peserta didik bagi yang melanggar peraturan, kenapa hal tersebut bisa dilakukan apabila melanggar peraturannya itu berkali-kali. Maka dalam hal ini kita akan menanyakan sejauh mana kenapa hal tersebut bisa dilakukan oleh peserta didik secara berulang-ulang. Dalam hal ini, ketika kita bertanya dan meluangkan waktu untuk mengobrol, mengajak dialog kepada peserta didik yang melanggar peraturan, maka kita akan menemukan pemecahan masalah kenapa anak tersebut melanggar peraturan. Sampai pada akhirnya, anak yang melanggar peraturan tersebut, mereka akan tersadarkan dan mereka akan perlahan menjadi nilai-nilai kebajikannya itu akan tertanam di dalam dirinya. Ketika kita mengajak berdialog secara dari hati ke hati gitu. Silahkan selanjutnya. Hingga pada akhirnya di dalam pemaparan atau sharing kita hari ini yang ketiga itu segitiga restitusi ya, dimana segitiga restitusi itu contohnya tadi mengenai tentang Naren yang telat, dimana posisi guru sebagai manajer itu kita contohkan di dalam penerapan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu kita yang pertama itu menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Mungkin dalam hal ini saya bisa memberikan contoh segitiga restitusi itu ketika video Naren sebagai posisi guru sebagai manajer, di mana pertama kita akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya itu misalkan seperti ini ya. Restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Kenapa kamu baru datang, misalkan seperti itu. Atau ketika kita memanggil peserta didik yang melanggar peraturan, dalam hal ini kita pertama harus menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini. Hal yang lainnya ya, contoh yang lainnya. Kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil sama ibu ke sini? Kira-kira peserta didik bakal menjawab seperti apa? Kalau misalkan permasalahannya itu dia tidak mengerjakan tugas di dalam kelas. Ada yang mau mencontohkan sebagai muridnya? Bu Nur mau? Bu Nur boleh ke sini? Biar tidak melamun Bu Nur ya. Kita simulasi segitiga restitusi ya. Bu Nur mohon maaf ya, saya jadikan dulu sebagai murid. Bu Nur, oh, Nur, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini sama ibu? Tahu. Tahu Bu, kenapa taunya? Karena saya tidak mengerjakan tugas yang ibu berikan. Oke, ibu akan bertanya ya. Ini posisinya validasi tindakan. Dimana validasi itu kenapa tidak mengerjakan tugas yang ibu berikan? Lupa Bu. Lupa. Selain lupa apa lagi? Banyak kerja. Males. Lebih asik main. Oh pacaran. Oh sama Ahmad. Sampai lupa ya mengerjakan tugas. Fitnah Bu. Oh fitnah. Oke, Nur tahu ya kenapa tidak melakukan tugas karena lupa dan yang lainnya. Ibu mengerti, ibu paham.
Ibu tahu posisi Nur pada saat itu pengen main ya, pengen santai, ya Bu, pengennya rebahan dan pengennya mager. Ibu mengerti. Jadi posisi di sini guru itu harus bisa mendalami posisi si anak pada saat itu bagaimana perasaannya. Selanjutnya kita akan ke tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nur, apakah masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat waktu awal tahun pembelajaran? Coba yang mana? Yang mengerjakan tugas Tepat waktu. Tepat waktu. Untuk selanjutnya, menurut Nur bagaimana? saya akan lebih disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas. Oke. Alhamdulillah. Dengan seperti itu, Nur bertanggung jawab ya sebagai peserta didik belajar di dalam kelas khususnya ya. Oke, terima kasih waktunya. Silahkan kembali beristirahat. Kurang lebih seperti itu, Ibu, Bapak ya, mengenai tentang bagaimana ketika kita menemukan peserta didik yang melanggar peraturan dan kita ikutin tahapan segitiga restitusi. Sebelum ditutup kita kegiatan hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang berbeda pendapat? Oh, silahkan Bu Lisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Nurjana. Bu Irma kan tadi di kurikulum Merdeka lebih menekankan guru sebagai manajer. Iya. Karena kalau misalkan tadi teman, takutnya ketika anak sudah nyaman ke guru satu, nanti kalau guru satunya nggak ada, dia di kelasnya jadi negatif gitu ya. Iya. Tapi kan mungkin teman di sini bukan teman yang apa ya? Friendly banget gitu ya, Kan deket banget. teman di gitu. sini mungkin Yang ditanyakan oleh Bu Lisna yang pertama itu apa perbedaan teman, monitor, sama manajer. Dimana tadi sudah jelas ya, apabila teman, mungkin dalam hal ini yang saya rasakan juga pengalaman saya ketika mengajar selama ini. Betul Bu, apabila kita sebagai teman, ada kalanya anak kecenderungan sama kita. Dalam hal ini pengalaman saya juga, ketika saya ada di posisi 5 kontrol di sini, saya akan menyesuaikan mana kalanya sebagai teman, mana kalanya sebagai monitor, mana kalanya sebagai manajer. Jadi dalam hal ini kita juga tidak terlalu garang-garang banget tuh kepada murid ya. Ada kalanya kita merangkul, hai, seakan-akan kita sebagai teman. Ini menurut saya sendiri, pandangan saya sendiri. Begitu juga dengan monitor. Monitor di sini mungkin apabila dilihat dari video tadi, jadi muka si guru tersebut datar, hanya menjalankan sebagai kewajibannya saja sebagai guru, tapi tidak menuntunnya dia ke dalam peserta didik yang kita harapkan itu seperti apa. Sampai pada akhirnya perbedaannya itu yang terakhir manajer. Kenapa manajer bisa dikategorikan ke dalam ideal? Maka saya dalam hal ini berpendapat idealnya di sini kita bisa meluangkan waktu berbincang, berdialog dengan murid jauh lebih banyak lagi. Dengan seperti itu kita tahu kebutuhan murid itu sampai sejauh mana. Dengan berdialog kita mengetahui dia itu pengennya seperti apa, dia itu keluhannya apa, dia itu inginnya kedepannya seperti apa. Jadi dalam hal ini saya juga menurut pendapat saya sendiri sepakat bahwa manajer di dalam kurikulum Merdeka itu adalah posisi kontrol yang sangat ideal. Karena dalam hal ini mungkin sebagian Bapak Ibu guru suka membiarkan ketika anak yang melanggar peraturan tersebut, sudahlah, kamu mah gak akan berubah-berubah, capek ibu mah. Mungkin seperti itu. Dalam hal ini semoga kita sedikit demi sedikit bisa menerapkan posisi manajer di mana kita lebih meluangkan waktu, meskipun pasti waktu kita akan berlebih untuk menemani peserta didik. Lebih
awalnya lagi di dalam kurikulum Merdeka, di mana guru itu posisinya harus bisa menghambakan murid. Dalam hal ini, hambanya itu kita harus menyediakan waktu kepada murid tersebut apabila menemukan murid yang bermasalah, bertanya jauh lebih lanjut lagi. Seperti itu. Yang lainnya, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup saja? Oke, sekalian saya mau tutup saja ya pertemuan kita hari ini. Kepada ibu bapak guru yang ada di ruangan ini, saya banyak-banyak terima kasih waktunya. Semoga kebaikan bapak ibu guru Allah balas lebih dari apa-apa yang ibu bapak berikan kepada saya dalam menyelesaikan tugas ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya khususnya, dan mohon maaf waktu sudah terpakai sama kegiatan ini. Semoga ilmu yang saya bagikan hari ini semoga bermanfaat dan perlahan bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Pak Yedi. Iya, kebetulan Ibu Moderator ada kepentingan, jadi sekaligus saya menutup kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah inspirasi kita sebagai guru yang lebih hebat lagi ya. Amin. Saya tutup sebagai perwakilan dari moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.